kita harus menyadari, dari semenjak dini ya, bahwa ternyata kegiatan yang merugikan itu tuh nggak perlu harusnya, guys, ya. Mungkin hal yang dilakukan saat ini adalah mungkin dengan seminar salah satunya ya, seminar, terus mengadakan pendekatan-pendekatan secara langsung pada korban-korban narkoba, gitu. Tapi ngomong-ngomong begini loh, Mbak Raslina ya, Ya. saya sering lihat gitu loh, seminar-seminar ataupun apapun bentuk kegiatan dalam rangka memerangi narkoba ya. Masa ada komentar dari masyarakat, khususnya masyarakat muda. Emangnya enak kalau ketahuan selingkuh. Oke, kamu harus ngambil kesimpulan dari perbincangan yang tadi itu. Oke, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mas Aji Notonegoro dan juga Mbak Cut Tari. Kamu udah mengenai agak lupa, nggak apa-apa. selingkuhan. Makin malam soalnya makin dingin nih, ya kan, mengenai selingkuhan. Kesimpulan buat saya tidak bisa berbicara terlalu banyak. Saya kembalikan kepada pemirsa. Silakan Anda memikirkan sendiri mana yang terbaik untuk kehidupan kita masing-masing. Begitu. Ngambil kesimpulan kok dari kisah pribadi, Mas. Sebentar ya. Maksudnya apa sih? Jadi gini, selingkuh itu, kalau kamu kan tadi mau nyimpulkannya begitu, sebaiknya selingkuh itu kita kembalikan lagi ke niatnya. Kalau selingkuh untuk niat yang baik, kerjakan. Kalau tidak, jangan. Gitu kan, Mas? Ini jangan Ini kelamaan nih. bagian dari selingkuh. Jangan kelamaan. Udah, kita balikan ngobrol sama cewek yang gue kagumi tadi itu. Oke, Oh, dia sudah ada di iya. sini. Apa kabar? Baik, guys. Cerani, kamu kan juga dulu memulai karir dengan nyanyi di malam hari. Kan kebanyakan pasti nyanyi malam hari, jarang yang nanggep siang kan. Anak malam memang. Anak malam. Jadi kalau nggak salah dulu Anda tuh dibesarkan dari pub ke pub gitu ya, ya kan? Nah itu dan di Bali. satu itu, terus yang kedua Anda sempat dong mendengarkan pembicaraan kita tadi ya mengenai ya agak-agak seru juga sih ya kan? Terus gimana? Kamu kan pasti sering ngelihat orang yang selingkuh ada di depan mata, tahu Iya, orangnya. bener. Biasanya kalau udah gitu, lu selingkuh apa diapain gitu? Apa belaga nggak tahu? Enggak, kalau aku sih prinsip saya sih saya nggak mau judge siapa-siapa ya. Orang pasti punya pertimbangan Punya masing-masing. profesi masing-masing Ya, juga dia ya. mau ngapain tuh dia pasti punya masalah sendiri dan dia punya pertimbangan sendiri dan itu tanggung jawab dia sendiri Gitu gitu. ya. Oke, Dosa atau enggak jadi urusan kalau dia gitu ya. aku berangkat nyanyi, Ah. tahu siapa, yes I know, gitu. Tapi Tapi ya, oke ngomong-ngomong deh, gitu. Anda sendiri pernah? Pernah. Itu dari cara duduk lo aja kayaknya bersemangat sekali mau Gini ya. berselingkuh. Pernah nggak sih punya pengalaman selingkuh yang asik banget gitu? Belum asik. Belum asik. Belum asik. Tapi pernah gitu ya. Kok pernah? Tapi Iya, seru. bener. Enggak, gue sih serius aja ya, belum. Enggak, maksud saya gini, sebagai penyanyi kan pasti ada penggoda-penggoda dong. Oh Oh benar. Ya iya, kan? Ya seneng. kan? Saya Dan mah ada digodain penggoda-penggoda yang seneng. agak-agak agresif gitu kan? Oh iya, Ya kan? megang tangan, Enggak, ya, something like that. Enggak, ya enggak cuma Itu sih bukan enggak. selingkuh. Itu bukan Megang selingkuh, itu tangan. iseng aja tuh, Nggak bercanda pernah kalau aja. bikin itu nggak. Enggak pernah atau kamu emang enggak mau tahu? Nggak pernah. Atau kamu udah tahu kira-kira nih? Bukan nggak mau tahu, I won't let it. Tidak Oh. membiarkan. Oh. Gitu. Tapi ada orang-orang yang nyoba-nyoba gitu. Coba ada dong, gue nyanyi 10 tahun pasti banyak lah. Biasanya gitu. orang Indonesia Dan nggak selama boleh 10 sih. tahun dicoba terus ya? Nah, enggak, sekarang enggak. Tapi dengar-dengar kan lo disenengin sama bule-bule. Enggak, gila. Hah? Apa negro-negro? Enggak. Iya, benar. Biasanya lebih banyak mana orang Indonesia, apa Chinese, apa negro, apa bule yang ngejar-ngejar gitu. Basically, Tipe lo tuh perempuan seksi banget gitu. Gue aja perempuan suka. Hmm. basically tempat nyanyi aku memang kebanyakan datang bule yang datang sama orang Indonesia gitu karena di klub Chinese memang agak jarang nggak gitu ini. Oke, guys. Kayaknya kasihan nih Syaran ini. Dia mesti siap-siap lagi kan. Nyanyi lagi. Oh, mau nyanyi lagi. Oke. Ya dia Kita backingnya kuat. Begitu mau tertekan dia. Langsung terus. ini enggak bukan soal backing, Oke bukan loh soal dia. backing. Kita mau kasih hadiah, bagi-bagi hadiah ke pemirsa nih. Bener. ya Gimana kan? caranya kamu bagi-bagi hadiah? Ada kuis. Pasti Ada perempuan quiz. itu deh yang kamu mau ngomongin. Siapa? Nggak ada Tadi urusannya. kalau dia udah ngomongin Putri perempuan-perempuan Bukan. yang menari-nari Tunggu. gitu. Kuis itu untuk siapa aja, bukan perempuan laki. Dia juga suka begitu tuh. Tapi yang bawain belum kan tahu seorang pikirannya wanita Mas Ari cantik gimana. yang seksi. Terlalu buta cemburunya gitu kan. Terlalu buta. GR sekali lagi. Minggu depan kita bahas tentang laki-laki GR, oke? Oke, kamu mendingan sekarang kita lihat deh. Kalau mau ikutan kuisnya harus lihat perempuan Oke. ini. Terus? Kesel deh.
Oke, kapan kita bisa nari begitu? Enggak, kamu bisa, cuma kamu nggak tahu aja. Oh iya, terima kasih Mas Ari. Kamu Ah. ada laki-laki termanis yang pernah saya tahu. Kok manis Tapi sih? kamu tahu nggak ada perempuan lebih manis di sebelah kamu Oh, ya? kalau ini cantik ini. Dari tadi saya lihat dari samping cantik. Terus, Ya kan? Namanya siapa, guys? Raslina. Oke. Rasidin. Rasidin. Komplit ya. Musik Jangan komplit. salah, Raslina Rasidin, seorang Rasidina model. Rasidin. Oh, gitu. Dahulunya adalah seorang model, Sekarang Pemain sudah, sinetron. udah beranjak. Oh, nggak beranjak ya, masih tetap. banyak ke tempat tidur sekarang udah malam. Pemain Oke. sinetron. Oke. Sekarang jadi pemain sinetron. Amin. Aha. Dan yang paling parah adalah, kok Lu kok paling diparahin? parah sih? Gimana sih paling parah? Sekarang dia melakukan sesuatu yang positif Oke. sebagai tanggung jawabnya sebagai Kepada anggota bangsa, ya. masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Amin. Apakah yang kamu kerjakan? Jadi pengen tahu. Apa sih Ah. sekarang bikin apa? Nggak bikin apa-apa sih sebenarnya, cuma saya datang sini diundang untuk membicarakan katanya masalah yang lagi marak-marak di masyarakat nih, Mas Adi Gus. Masalah itu loh, narkoba. Narkoba. Oh, jadi ini apa namanya? Apa sih istilahnya ya? Saya dengar-dengar sih Anda bergabung dengan LSM gitu ya. Untuk Sebenarnya memerangi narkoba. Mm-mm. Iya kan, Gimana memerangi. sih? Bener gak sih bergabung? Sebenarnya bukan bergabung, tapi ikut ya. Mungkin pernah ikut, tapi Itu nggak. suara Tunggu, apa ya? Mbak. Ada Serino nih. Aduh, kasihan. Ada Itu Serino pasti nih. gara-gara ada yang ketangkep pakai narkoba lagi. Pas tuh. Dan jangan Nih sampai pas. di kalangan artis lagi. Oke. Ah, Oke. Pas bener nih. Nah, itu dia memang sekarang ini memang kasus narkoba lagi marak-maraknya. Mungkin saya datang di sini mungkin sebagai dari anggota masyarakat atau juga mungkin ya sebagai public figure lah kita bilang begitu ya, guys ya. Karena emang sekarang di mana-mana kok kedengerannya artis ini pakai narkoba. Oh, ini pakai narkoba gitu. Tapi ternyata bukan cuma di kalangan artis aja, tapi maraknya tuh sampai di kalangan pejabat, anak sekolah, kayak seluruh lapisan masyarakat tuh merata. Dari mana lo tahu kalau itu cuman segelintir artis yang pakai, dan banyak juga yang pejabat. Pernah tahu ada pejabat yang pakai? Oh, gitu ya. Maksudnya pejabat gimana sih? Pejabat itu ya yang bekerja untuk pemerintahan. Untuk pemerintah gitu ya. loh. Oke. Iya, dengar-dengar sih mereka juga ada loh yang malah ada sedikit dengar-dengar. bergaul gitu ya. Oke. Jangan kan itu suster-suster di rumah sakit nyabu biar tetap bisa ini malam-malam bisa tetap. Lu sok tahu lo, Oh, lu gitu. sok tahu, sok Mas tahu. juga pakai kan? Apa enak aja. Biar Justru tetap fresh ju- tuh bawa acara Oh, fresh. malam-malam. justru Tua ini bisa fresh. enggak. Dia, Curiga, dia sentimen nih. curiga. Bener deh. Enggak. Kita balik ke Raslina. Kita baikkan dulu Enggak, saya. ntar aja. Kok marah-marah sih? Tunggu, kita balik ke Raslina nih. Oke. Anda kan memerangi narkoba. Pertanyaan pertama justru saya mau tahu, Anda pernah nggak pakai? Insya Maksudnya Allah- nyobain gitu. Insya Allah Tenangkan sampai- hati, jawab dengan jujur. Oke. Ini bukan gosip, bukan rumor, oke, Enggak. dan bukan perselingkuhan. oke. Ah. Tapi insya Allah sampai saat ini belum pernah dan jangan sampai memakai atau terlibat di dalam kegiatan narkoba itu sendiri. Gitu. Oke loh. Tepuk tangan. Pemirsa, Raslina Rasidin. Kenapa Bener-bener harus ikut perang. kenceng coba? Ini mentang-mentang tepuk tangan langsung jreng-jreng Iya aja. pasti deh. Aduh, terus Tapi terus. sejauh ini ya, Mm-mm. langkah apa yang udah kamu ambil Mm-mm. untuk ikut-ikutan ya, ikut terjun menanggulangi masalah narkoba yang lagi marak-maraknya sekarang? Oke, ikut-ikutan bukan dalam konotasi ikut-ikut memakai narkoba, guys. Ya, oke. Tapi gini, ternyata banyak sekali hal yang positif yang bisa kita lakukan. Ini juga anjuran buat masyarakat ya. Oke, terlepas apakah saya pribadi sebagai seorang public figure ataukah bagian dari masyarakat, bahwa sebenarnya kita harus menyadari dari semenjak dini ya, bahwa ternyata kegiatan yang merugikan itu tuh nggak perlu harusnya, guys ya. Mungkin hal yang dilakukan saat ini adalah mungkin dengan seminar salah satunya ya, seminar terus mengadakan pendekatan secara langsung pada korban-korban narkoba gitu. Tapi ngomong-ngomong begini loh, apa Mbak Raslina ya? Ya. Saya sering lihat gitu loh, seminar-seminar ataupun apapun bentuk kegiatan dalam rangka memerangi narkoba ya. Masa ada komentar dari masyarakat, khususnya masyarakat muda, daripada dokter yang datang ya ngejelasin narkoba, mendingan orang lain deh. Ada kesan kayaknya nggak percaya sama dokter, kenapa bisa begitu? Oke, mungkin kita bukan bilang nggak percaya sama dokter, atau mungkin dokter sendiri juga kita bilang seorang pakar yang mungkin ahli ya, tapi kan kenyataannya mungkin kalau dokter sendiri dokternya mungkin nggak terlibat dalam kegiatan narkoba itu ya kan. Kalau dokternya menangani pasien, dokternya sendiri ikut-ikutan, itu namanya kan udah
aneh gitu loh Mas Ari. Oke, makanya mungkin masyarakat lebih menerima, mungkin saya gitu sebagai seorang public figure atau sebagian dari masyarakat tuh melihat saya dalam konteks, oh dia ini public figure, oh dia ini ternyata nggak pakai narkoba. Ini itu adalah satu contoh yang pengen saya beritahukan kepada semua orang siapa aja, bahwa ternyata narkoba itu merusak mulai dari generasi yang paling bawah sampai generasi paling atas. Jadi bukan cuma di kalangan anak-anak, kalangan intelektual pun ternyata nggak bisa mengasah dirinya gitu untuk Itu sadar. Itu betul, dan semua orang tahu. Tapi pernah nggak punya pengalaman lagi seminar, lagi ngomong narkoba itu bla 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 bla, terus tiba-tiba dari mana lo tahu? Lo kan bukan dokter, lo juga bukan pakarnya gitu. Pernah beberapa kali ya kejadian seperti itu, mereka tanyakan apa alasannya gitu, kok bisa ngomongin narkoba. Mungkin saya tidak pernah terlibat langsung, maksudnya tidak pernah merasakan kayak apa sih pakai narkoba itu, tapi saya lihat dan paling nggak saya touch mereka untuk lebih tahu, oh begini ya, seandainya saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan, saya mungkin nggak mau jadi seperti itu Mas Adi. Dan jangan sampai kita seperti itu. Ternyata kenyataan itu sangat menyedihkan banget. Yuk kita sama-sama melihat dan memandang luas ke depan, bahwa ternyata masa depan bangsa kita ini masih banyak lagi yang bisa dikerjain daripada harus dikerjakan. Oke loh dia. Nggak nyangka ya seorang Rasina idealismenya begitu berkobar-kobar ya. Luar biasa loh. Padahal ini udah malam, udah mau pagi ya, tapi semangat terus Gue ngomongnya jadi gitu ya. curiga, jangan-jangan dia pakai soalnya makin malam dia makin Makin semangat. semangat. Oke loh. Oke, thank you banget. Tapi sekarang untuk menenangkan jiwamu yang sedang menggebu-gebu, bilangin orang-orang jangan pakai narkoba. Say no to drugs. Say no to drugs, oke. Tapi say yes to Syaharani. Oh, mau nyanyi lagi? Favorit gue. Mau nyanyi